Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, kita dapat masih diberi kesehatan. Mudah-mudahan selamanya sehat ya, memiliki waktu juga sehingga bisa hadir di pertemuan peer teaching sesi pertama. Mari kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, untuk teknis kegiatan hari ini kita mungkin nanti akan ada jeda salat Jumat ya, karena waktu yang tidak cukup. Hari ini kita menampilkan 5, besok kita menampilkan 6 peserta. Untuk teknis yang pertama, urutannya sudah saya sampaikan kemarin. Untuk hari ini Pak Arif, Bu Mega, Bu Ade, Bu Susi, dan Bu Nur Aini. Kemudian pengamatnya jangan lupa untuk sesi pertama ini di urut 1 Pak Arif, pengamatnya Bu Fitriani dan Pak Fahru. Nah, untuk kalau saya dengan Bapak itu lebih ke manual dulu ya, ke manual dulu. Jadi ini di print untuk instrumen penilaiannya di print dulu, kemudian nanti dimasukkan oleh saya ataupun oleh Bapak dosen ya. Nah, untuk LK 2.2 yang diisi oleh observer, nanti jangan sampai salah lagi kemarin unggah perangkat pembelajaran untuk peer teaching ya, adanya tidak seperti pada unggahan perangkat pembelajaran ada khusus gitu, tapi kita didiskusi. Nah, di LMS pada pelaksanaan peer teaching yang diskusi itu sudah ada nama-nama topik diskusi yang kemarin itu diisi dengan nama peserta, misalkan yang punya Pak Obi. Nah, berarti sekarang yang Pak Rahmat, Pak Arif itu Bu Fitriani dan Pak Fahru sebagai observernya. Nah, nanti silahkan untuk upload LK yang sudah diisi itu di topik punyanya Pak Arif ya. Jadi mudah-mudahan mengerti. Saya rasa panduan kemarin yang diberikan sudah cukup jelas ya. Baik Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, saya di sini menulis waktunya juga biar tidak melebihi dari 50 menit dengan sanggahan dan teknis kegiatan lainnya, 35 menit untuk penyampaian. Kami persilahkan untuk penampil pertama yaitu Pak Arif. Mangga Pak Arif. Siap. Langsung saja ya Pak ya. Mangga Ibu. Iya. Mohon izin Ibu Ana dan Pak Yusuf, saya ingin menyampaikan kegiatan peer teaching saya yang pertama, yaitu di kelas 4 semester 2 tema 8 yang bertemakan daerah tempat tinggalku. Subtema kedua dengan temanya keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Baik. Gimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah. Baik, Pak. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke ya. Itu adalah ucapan kalian ya. Baik, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian pada hari ini. Siapa yang ingin berangkat di kelas 4 ini? Hadir Masuk semua, Pak. Semua benar, semua. Semua Pak. Hadir, Pak. Oke, Pak. Bapak cek dulu ya. Oke. Ya, masuk semua. Baik.
Sebelum kita mulai pelajaran, Obi dipimpin untuk baca doa. Silakan, Obi. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Oke. Baik, pada hari ini Bapak akan menyampaikan pelajaran ya. Bapak harapkan setelah kalian mempelajari pelajaran ini, kalian bisa ya mengidentifikasikan keunikan di daerah tempat tinggal kalian anak-anak. Selain itu, kalian bisa mencari tokoh ya, tempat, amanat dan lain sebagainya yang ada di teks bacaan fiksi. Selanjutnya, Bapak harapkan kalian dapat menyebutkan ya pengertian gaya, macam-macam gaya dan lain sebagainya tentang gaya. Selanjutnya, melalui kegiatan ini atau pembelajaran ini, Bapak harapkan kalian dapat mempraktikkan atau menerapkan pengaruh gaya ya, pengaruh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Baik ya, sebelum kita memulai pelajaran ya, Bapak harapkan kalian selama pelajaran kalian aktif ya, tidak ribut ya, tetap menyimak apa materi yang Bapak sampaikan. Oke. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita seperti biasa, Obi tolong ambilkan buku literasi di pojok baca. Seperti biasa nanti bagikan. Iya, Pak. Sekarang coba kalian buka buku yang sudah kalian pegang masing-masing di halaman 12 ya. Coba dibaca dulu sampai dengan halaman 15. Bapak kasih waktu 5 menit untuk membaca. Silakan. Sudah selesai ya anak-anak ya? Baik. Bapak ingin Sudah. menutup buku. Oke, baik Obi. Untuk ini, Bapak ingin kalian tutup dulu buku yang sudah kalian baca, kemudian kalian buka buku diary kalian. Ya. Buka buku diary kalian. Kalian hari ini membaca di halaman berapa? Coba dituliskan di dalam buku diary kalian. Ya, coba diambil bukunya, buku diary-nya. Oke. Tuliskan halaman 12 sampai dengan 15. Apa yang kalian baca, tulis di situ, di buku. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Baik, pintar anak-anak Bapak ini. Baik ya, Bapak ingin menampilkan sebuah teks ya. Bapak harap kalian menyimak atau mengamati teks yang akan Bapak tampilkan di layar monitor atau di depan kalian. Perhatikan ya anak-anak ya. Baik, Pak. Sebentar, tunggu. Baik, Pak. Oke, sudah muncul anak-anak? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, ya. Baru muncul, Pak. Sudah. Baru munculnya. Di sini laptopnya bapaknya masih penuh memorinya, jadi banyak aplikasi yang terinstall, jadi lama bukanya. Baik ya. Nah, sebentar Bapak mulai dulu. Nah, perhatikan anak-anak sini ya. Bapak memiliki sebuah gambar di sini ya. Ada berapa gambar anak-anak? Ada dua. Ada dua, Pak. Ya. Baru dua. Di situ ada sebuah gambar ya. Ada yang tahu? Yang pertama gambar apa itu anak-anak?
Yang mana Gambar Pak? Yang tugu, Pak. putih apa? Yang di atas. Itu masjid bukan, Coba yang Pak? di atas, coba. Saya nggak tahu, Pak. Itu gambar itu jam jalan bukan Pak? Oh, Gambar- bukan. Ya. gambar Kurang tugu tepat, seperti Obi. Masjid, Pak. Apa? Gambar tugu. Tugu. Ada yang lain Tugu. anak-anak? Masjid Tugu. bukan, Pak. Kurang tepat. Ya. Tugu. Bukan bisa Iya, itu Pak. bukan Baik, masjid. ya. Itu adalah Kok nggak tahu, sebuah Obi? gambar tugu, ya, yang terletak atau yang ada di daerah apa? Tahu, Pak. Jogja ya, Pak. Di daerah Jogja. Perhatikan gambar yang kedua. Gambar apa itu? Tahu, Kalau Pak, itu candi. tahu, Pak. Aku Teman pernah saya. kesana. Aku kesana. Candi. Candi Pak, itu ada Candi. tulisannya Tempat wisata Candi Oh iya, betul. Prambanan. Ternyata anak-anak Bapak pinter ya. Ternyata sudah bisa membaca semua. Ya, itu adalah gambar Candi Prambanan. Ya, terletak di Jogja, di Yogyakarta juga. Baik, selanjutnya. Ya. Nah, di sini ada 2 gambar lagi. Gambar yang pertama, gambar apa itu? Yang banyak kerumunan? Siapa yang nonton? Yang kanan apa yang kiri, Pak? Itu, Pak. Gerebek mulut. Gambar kuda. Gambar kuda itu gambar yang kedua. Iya, Ya. kedua. Andong ya Oke, Pak. yang kedua. Delman. Delman, ya, kalau di daerah kita Delman ya. Itu adalah merupakan tradisi adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh warga daerah Yogyakarta. Nah, sedangkan andongnya adalah alat transportasi yang biasa digunakan oleh masyarakat Jogja. Nah, coba anak-anak, sekarang kalian coba cari tahu ya, apa saja keunikan yang ada di daerah kalian. Ya, apa saja kira-kira? Desi, kira-kira apa? Ada apa aja di daerah kalian? Kamu? Saya Pak. Sama Pak. Ada itu Pak. Pajak Apa? sawah. Pajak sawah. Ya. Oke. Oke, kerbau Pak. Oke, pinter. Kasih tepuk tangan buat Desi. Oke, ada yang lainnya? Anak-anak yang mau menyebutkan? Ada, Pak. Di saya suka pawai obor, Pak. Oh, pawai obor. Itu ketika acara apa, Mega? Kalau nggak salah, muludan ya, Pak. Saya kurang inget, Pak. Oke. Pokoknya seru aja. Biasanya ngapain itu kegiatannya, Bu? Mega? Bawa obor, Pak. Jalan-jalan, keliling-keliling jalan bareng-bareng. Ada yang bawa beduk. Kita semua pakai baju muslim, Pak. Rata-rata pakai baju putih. Pokoknya seru deh. Itu acaranya malam-malam setelah Isya. Oh, berarti ini takbiran ya kalau di Bapak takbiran? Bukan, Pak. Kalau Bukan. takbiran mah mau lebaran. Ini Oh, bukan. iya. Ada acara gitu, Pak. Oke. Ternyata banyak Kalau ya. Ada lagi? muludan, Pak, di sini kalau muludan. Di mana, Obi? Kalau di tempat saya pawai obornya muludan, Pak. Kalau Oh, enggak berarti. waktu camping. Wah, Pramuka. sama berarti. Ada yang lain, anak-anak, yang mau menyebutkan keunikan yang ada di daerah tempat tinggal kalian? Saya, Pak. Itu Siapa tuh? Iya, Lita, coba. ya kalau panen tuh Pak, suka ada upacara gitu, ngambil makanan kayak gitu Pak, syukuran di daerah saya Oh, Mas. iya, sama. Di daerah Bapak juga sama seperti itu, ya. Nah, jadi anak-anak di Indonesia ini banyak sekali keunikan, ya, seperti yang sudah kalian sebutkan, ya. Setiap daerah memiliki ciri khas atau keunikan yang dimiliki oleh setiap atau provinsi di daerahnya masing-masing. Sikap kita sebagai makhluk masyarakat, kita harus menghargai anak-anak, ya. Dari perbedaan itu menghargai, jangan sampai dari keunikan atau keberagaman itu kalian membeda-bedakan atau mengunggul-unggulkan. Itu ya pesan amanat atau yang disampaikan
dari perbedaan yang kalian sebutkan tadi. Baik, bagus anak-anak ya. Kalian sudah bisa menyebutkan keunikan ataupun ciri khas yang ada di daerah tempat tinggal kalian. Oke. Baik ya. Setelah itu kita lihat lagi di sini. Nah, tadi yang sudah kalian simpulkan tadi ya, kalian ungkapkan tadi apa yang kalian temukan pada gambar di atas, yaitu ada gambar apa? Yang pertama ada gambar tugu. Yang kedua ada gambar apa? Candi, Pak. Candi. Candi. Yang kedua, siap. Yang ketiga gambar apa lagi? Upacara adat Upacara adat Muludan. Yang keempat gambar apa? Gambar andong, Pak. Baik, coba kalian buka buku tulis kalian, coba catat. Gambar yang pertama, gambar apa? Gambar yang kedua, gambar apa? Gambar yang ketiga, gambar coba catat. Ya. Iya, Pak. Oke, sudah ya? Oke, pinter-pinter Bapak. Kita lihat ya, coba kalian bacakan teks fiksi yang ada di halaman 62 ya. Bapak kasih waktu kalian 10 menit untuk membaca buku yang berjudul atau bacaan yang berjudul Roro Jonggrang. Oke. Iya, Pak. Silakan dibaca dulu, jangan ribut. Oke, ya sudah ya? Sudah. Oke, Sudah, ya. Nah, anak-anak, yang kalian baca itu, teks yang kalian baca itu adalah jenis teks yang dinamakan teks fiksi. Ya. Apa itu teks fiksi, anak-anak? Apa ya? Ada yang tahu? Ada yang pernah baca? Teks karangan, Pak. Teks karangan, bukan Khayalan, bukan, Pak. nyata. Itu, Pak. Iya. Ya, enggak Apa coba? sebenarnya. Coba, baru pengen tahu satu-satu, jangan rebutan. Coba. Imajinasi apa ya? Aku, Pak, aku. Coba Obi. Aku, Pak. KM, coba. Ya. Teks fiksi itu, Pak, Siap? eh, Yep. teks karangan atau teks imajinasi atau teks bukan nyata. Kayak sinetron gitu kali. Oke, ada yang lain. Kasih tepuk tangan dulu buat Obi. Ya, sudah bagus. Ada yang lain? Khayalan, bukan, Pak. Apa? Bisa? Khayalan. Khayalan. Oke, ini lebih singkat ya. Ada yang lain? Kalau karangan, Pak, karangan bebas Karangan. gimana? Oke, dari Mega katanya karangan. Baik, ada lagi yang lain? Ya, enggak nyata, Pak. Apa? Kita Enggak nyata tuh. tidak nyata. Oke, Bapak. Ya, Bapak dari penjelasan kalian atau dari argumen kalian, Bapak akan menjelaskan ya apa itu teks cerita fiksi, yaitu adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan, khayalan, angan-angan, atau bukan kejadian, ya. Jadi teksnya itu hanya khayalan saja anak-anak, atau tidak terjadi, ya, tidak terjadi secara nyata. Pasti kalian sudah pernah membaca tentang cerita-cerita dongeng, ya, waktu kalian kecil, ya, didongengin sama ibu kalian sebelum tidur. Nah, itu biasanya yang dibacakan itu adalah cerita fiksi. Nah, cerita fiksi ini ada unsur-unsurnya anak-anak, ya. Coba, ya, ini Bapak sebutkan nih. Yang pertama ada yang namanya tema, ya. Yang pertama adalah tema, ya. Bukan tema mursadat penjaga gawang, ya, tapi ini temanya saja, ya anak-anak. Yang kedua ada tokoh. Obi, dengarkan Obi. Jangan angguk terus. Ya. Yang pertama ada apa, Obi? Iya, Pak. Iya, Ya. Pak. Matanya ke sini ke Bapak, coba pandang.
Oke, yang pertama ada apa unsur-unsurnya? Ada Tema. Ada Tema, tema. Pak. Ya. Ada Bisa tema, ada? Pak. Ada tema, Pak. Ada Baik, tokoh. bagus. Ada tokoh. Ya. Tokoh itu bukan tokoh buat untuk membeli barang, bukan ya di sini ya. Tokoh di sini ya. Nanti Bapak sebutkan ininya, pengertiannya. Yang ketiga ada apa biasanya? Cerita. Ada Apa? tempatnya kali Pak, tempat. Tempat, Latar. latar atau tempat, ya. Yang keempat ada apa lagi? Jalan cerita bukan, Pak? Alur, Alur. alurnya. Oke. Ada apa lagi biasanya? Amanat, Pak. Pesan gitu, Pak. Pesan. Ya, Amanat. betul. Amanat kalau dalam bahasanya. Ada apa lagi? Kalau waktu Pak, ada nggak Pak waktunya? Waktu ada, ya. Bapak sebutkan ya. Yang pertama ada tema, ya. Apa itu tema anak-anak? Judul bukan Pak? Ya. Nggak tahu, Pak, nggak tahu. Nggak tahu. Baik ya, Bapak jelaskan dulu. Tema artinya yaitu gagasan umum yang mendasari sebuah karya sastra, ya. Pada bacaan kalian ya yang sudah kalian baca, tema di sini adalah temanya Roro Jonggrang, ya. Tokoh adalah pemain, ya. Pemain. Ya, atau ini ya Orangnya. orang yang ada di dalam sebuah cerita. Biasanya tokoh ini dibagi menjadi dua lagi anak-anak, ya. Ya, berdasarkan karakternya, yaitu ada yang dinamakan tokoh utama dan tokoh pendukung Pak. Tokoh pendukung atau tokoh tambahan, ya, itu. Yang ketiga, ya, unsur-unsurnya itu ada yang dinamakan alur atau plot, ya, atau plot. Ya, atau plot, ya. Urutan kejadian anak-anak, ya, dari awal, tengah sampai dengan akhir klimaksnya. Seperti apa endingnya, itu ya. Itu yang dinamakan alur anak-anak. Baik, yang keempat itu adalah apa? Konflik, ya. Harus ada konflik di sebuah teks diksi itu, ya. Agar apa? Agar dapat memotivasi si pembaca agar bisa termotivasi. Yang kelima tadi klimaks atau endingnya, ya. Itu. Yang keenam seperti yang disebutkan tadi oleh teman-teman kalian, ada yang dinamakan latar, ya. Apa itu latar, Desi? Tempat ya Pak, tempatnya bukan? Iya, betul sekali ya. Latar itu adalah tempat terjadinya atau kejadian yang ada pada suatu cerita. Yang ketujuh adalah amanat, ya. Ada amanatnya anak-anak. Cerita di situ, ya. Amanat adalah ini ya, pesan yang disampaikan, ya, di dalam sebuah cerita, ya. Contoh pada bacaan ini, ya, di bacaan Roro Jonggrang ini nanti kalian akan disuruh untuk membuat siapa tokohnya anak-anak, latarnya di mana, tempatnya di mana, ya. Baik, sekarang kita buka LKPD yang pertama yang sudah Bapak kirimkan di grup WA, ya. Pastikan kalian didampingi oleh orang tua kalian. Minta petunjuk orang tua kalian. Ibu, saya disuruh Bapak Guru untuk membuka WA grup dan mengerjakan LKBD yang pertama. Mengerti anak-anak? Iya, Pak. Oke. Pak. Baik, ya. Oke. Setelah kita belajar ini, ya, Bapak punya sebuah apa ya namanya ya? Namanya penyemangat buat kalian biar tidak bosan, anak-anak. Bapak tunjukkan ya. Nah, ini dia. Muncul? Ada Pak. Ada Pak. Ada ya.
walaupun kita di dalam kondisi pandemi ini, kita harus tetap semangat, ya, semangat belajar, semangat membantu orang tua dan lain sebagainya. Ya, Bapak contohkan dulu, ya. Nanti kalian setelah Bapak memperagakan, kalian ikuti ya. Bapak dulu, ya. Perhatikan, ya, perhatikan anak-anak, ya, biar kalian bisa. Tepuk semangat, prok, semangat, seperti itu ya, oke? Oke. Ya, Baik, Pak. pengen ini, coba Ade, bisa tidak? Seperti yang kamu Iya, Pak. Ya, Ya, siap. silakan. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan dulu. Ade. Ya, sekarang Bapak pengen Susi, coba. Ada di aja, coba tirukan gerakan yang tadi Bapak tirukan. Coba. Iya, Bapak. Tepuk Oke. semangat. 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 Oke. Ya. Kita bareng-bareng ya, biar tambah semangatnya lebih meningkat. Oke. Yuk, dimulai dari Bapak, nanti setelah itu kalian mengikuti ya. Tepuk semangat. Oke, baik ya. Itu adalah sebuah ini ya, tepuk semangat agar kalian bisa belajar lebih semangat lagi. Baik ya. Nah, setelah kalian tadi kita bermain-main ya, menyanyikan atau menendangkan sebuah tepuk semangat ya. Bapak ingin kalian memperhatikan ya gambar yang ada di depan kalian ya. Di situ ada gambar apa, anak-anak? Coba, Mega. Ada gambar apa di situ? Ada gambar orang, Pak. Lagi dorong-dorong gerobak. Oke, baik ya. Ada lagi yang lain? Apa kira-kira gambarnya? Ada candi, Pak. Gambar candi, baik. Seperti yang tadi anak-anak ya, yang sudah kita amati gambar candinya. Baik, anak-anak. Di depan kalian ada sebuah atau ada seseorang yang sedang ya, yang sedang menarik dan mendorong gerobak. Nah, peristiwa berpindahnya gerobak dari satu tempat asalnya ke tempat lain itu dinamakan gaya, anak-anak. Ya. Lebih singkatnya seperti ini, anak-anak. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dikenakan oleh suatu benda sehingga benda itu berpindah tempat. Ya, awalnya di sini didorong atau ditarik, berpindah jadinya. Contoh ya, Bapak punya TWS headset ya, headset Bluetooth ya. Tadinya itu ada di meja, Bapak taruh di meja, Bapak geser. Nah, itu dinamakan gaya. Kenapa dinamakan gaya? Karena bendanya berubah dari tempat semula ke tempat yang barunya. Itu dinamakan gaya. Nah, seperti itu ya. Sama ya, seperti yang kalian lakukan ketika kalian mandi ya. Hobi mandi ya, membuka pintu kamar mandi. Nah, itu dinamakan gaya. Tadinya kamar mandinya itu tertutup, didorong oleh Obi sehingga terbuka. Itu dinamakan gaya. Nah, coba anak-anak ya, dari pengertian tadi ada yang dapat memberikan contoh gaya yang lain. Risya, coba. Apa ya, Pak? Menendang bola bisa nggak, Pak? Menendang bola, oke bisa ya. Benar. Awalnya bolanya itu diam ya,
Bolanya itu diam awalnya, kemudian ditendang sama Risha. Akhirnya bola itu berubah, ya. Itu adalah contoh kecil atau contoh penerapan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Baik ya, anak-anak. Nanti kita akan membuat sebuah kelompok kecil, ya, di mana kelompoknya itu atau grupnya itu nanti tiap orang berpasangan, anak-anak. Ya, kita akan membuktikan, ya, bahwa gaya itu mempunyai pengaruh dalam kehidupan sehari-hari, ya. Sudah bagikan ya, ininya pasangan-pasangannya. Obi dengan Lita, Desi dengan Mega, Susi dengan Ade, Isya dengan Oke ya. Sekarang kalian coba ambil kertas anak-anak. Ambil kertas coba. Ambil kertas ya. Kertas. Iya, ambil kertas ini ya. Oke. Sudah ada semua anak-anak? Udah, Pak. Oke ya. Bapak akan membuktikan bahwa gaya dapat merubah suatu bentuk benda. Ya, kita kemas. Ya. Kita kemas. Apa yang terjadi anak-anak? Kertas tersebut. Rusak, Pak. Gini, Pak. Jadi rusak, Pak. Gini, Pak, bentuknya jelek, Pak. Dirusak. Jadi bulat. Jadi bulat. Jadi bulat ya. Unggul ya, Pak. Baik ya. Dari percobaan tadi ya. Buat kita lempar dapat orang ya, membuktikan Pak, ya? anak-anak. Jangan. Obi nakal, Ya, jangan Pak. buat Obi main. nakal. Jangan main Obi. Ya. Jangan. Lain buat lempar orang. Nah, ya. Nanti kertasnya itu jangan dibuat mainan. Anak-anak, disimpan ya. Sekarang tunjukkan lagi ya. Sekarang ini lagi ya. Bapak akan ini bahwa dari apa yang kita lakukan itu, yang tadinya kertas biasa, ya kan? Kertas lembaran. Ya. Setelah kita kenakan gaya, ya, dengan menekan, ya, kertas yang tadi selembaran itu menjadi bulat. Ya, ya. Sekarang coba disimpan bulatannya di tempat sampah, ya. Jangan dibuat mainan. Yang laki-laki biasanya, ya, obat mainan. Iya, Pak, iya. Oke. Ya. Baik, kita perhatikan gambar, ada gambar lagi. Itu gambar, itu yang satu namanya Andi, yang satu namanya Darto. Ya, coba, Susi, ya, Susi coba. Andi itu sedang ngapain, Iya, Susi? Pak. Gambar yang pertama Andi namanya. Andinya yang mana, Pak? Andi Yang yang mana, yang sedang- kiri atau yang kanan? Yang kiri. Andi Oh, yang mana? kiri. Yang baju ungu Yang atau kiri baju biru? lagi main mobil-mobilan, Pak. Lagi main mobil-mobilan. Iya. Ya. Di situ ada dua gambar Andi dan Darto. Andi sedang bermain mobil dan Darto sedang bermain apa itu anak-anak? Main Ping tenis ya. Bukan. Main Main pingpong bola ya, Bapak. Pingpong. pingpong. Ya, Oh, ping. anak-anak. Pingpong. Yang dilakukan Andi dengan Darto itu termasuk gaya bukan anak-anak? Pak. Iya, Iya, Pak. Pak. Dorong-dorong. Tarik mobil. Iya. Coba siapa yang pengen masuk gaya? Iya, sama kayak Andong mirip ya, Pak. Apa? Coba siapa yang mau menjelaskan kenapa peristiwa Andi menarik sebuah mobil termasuk ke dalam gaya? Aku mau, Pak. Aku mau. Ayo, Mega, silakan. Itu nanti mobilnya pindah tempat, Pak. Kayak yang tadi Bapak bilang. Kalau pindah tempat berarti ada gayanya. Benar nggak, Bagus Pak? sekali murid Bapak yang satu ini. Yeay. Ya. Nanti Bapak beliin permen buat Mega. Mau yang banyak ya, Pak ya? Oke, nanti istirahat Lagi ya. puasa, Pak, lagi puasa.
Ih, kan nanti buat buka tahu Nanti Obi, buat nanti buka, makannya. Obi. Ya, gambar yang kedua Obi, coba. Gambar apa itu Obi? Gambar Obi sedang bermain pingpong. pingpong. Itu Pingpong. termasuk juga gaya. Gaya. Ya, karena Gaya dorong bukan Pak? iya, bisa. Bolanya itu didorong ya sehingga Dorong. memantulkan. Pindah tempat. Oke. Ya. Sekarang untuk dapat meningkatkan pemahaman kalian simak akan Bapak putar. Oke, anak-anak, kalian sudah menonton video pembelajaran tentang macam-macam gaya, ya. Nanti setelah kalian menonton video ini, Bapak sudah mengirimkan link atau tugas yang kedua, ya. Nanti dikumpulkan besok, ya. Bisa kalian foto nanti di grup WhatsApp ataupun melalui WA pribadi Bapak bagi yang sudah mengerjakan LKPD. Nanti di LKPD tersebut sudah ada petunjuknya anak-anak. Tinggal kalian baca lebih teliti LKPD tersebut. Baik, ya. Nah, sekarang kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita. Anak-anak, dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini, ya, siapa yang mau menyimpulkan atau apa saja yang kalian dapat dari kegiatan pembelajaran ini? Coba, siapa yang mau? Aku Pak, aku. Mau, Pak. Coba Lita. Aku dulu. Nanti Obi. Obi, Lita dulu, Obi. Tadi kita Gitu, belajar tentang teks fiksi, Pak. Yang itu teks yang hayalan. Terus unsur-unsurnya ada tokoh, ada latar, ada amanat, ada klimaks, ada konflik, Pak. Oke, apalagi sudah?
Sama itu Pak tadi teh apa namanya tentang gaya sama gaya itu Iya. dorongan atau tarikan Pak. Baik, coba kasih tepuk tangan lagi untuk teman kalian yang sudah berani. Oke, ada lagi yang lain dari jawaban yang berbeda. Apa yang kalian dapat pelajari atau dapat kalian ini perbarui ya? Siapa yang berani? Sama Obi, Pak, coba. sama kayak sama Pak, sama. Sama. Oke. Gaya gitu. Ya. Oke, udah jangan gaya-gayaan ya. Yang penting ya. Aku mau Pak, aku mau. Silakan Mega. Tadi kita lihat itu Pak yang ada candi sama kuda itu Pak. Apa tuh? Aku lupa Pak. Oke. Yang sama ada kayak gunung-gunung gitu Pak yang digotong-gotong. Oke ya. Itu. Ada lagi yang lain, anak-anak? Oke, Bapak akan simpulkan kegiatan pembelajaran hari ini ya. Alhamdulillah anak-anak kita sudah melakukan kegiatan belajar mengajar pada hari ini, hari Jumat tanggal 7 bulan 5 tahun 2020 ya. Seperti yang sudah Bapak sampaikan pada tujuan belajar kita ya. Bapak harap kalian dapat ya memahami apa itu teks fiksi, unsur-unsurnya itu apa. Ya, kita simpulkan ya bahwa di daerah kita ini banyak sekali keunikannya ya. Maka dari apa? Tidak heran bahwa negara kita itu disebut negara apa? Dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya. Oke ya. Teman-teman kalian sudah menyimpulkan tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Nanti ada tugas ya, bisa kalian kerjakan sekarang ya di Google Form ya. Seperti biasa kalian caranya, apa yang sudah paham mengenai cara-caranya bisa kalian lakukan sendiri. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, ya, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih ya. Baik, untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, ya, kita jangan lupa berdoa. Silakan Obi dipimpin kembali. Ya Pak. Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa sebelum pulang. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik, terima kasih anak-anak ya. Kalian hari ini hebat, luar biasa ya. Dari awal sampai dengan akhir menyimak, berdiskusi, memperagakan ya. Bapak ingatkan kepada kalian tetap menggunakan masker ya, tetap jaga jarak, rajin cuci tangan ya. Baik. Bapak akhiri saja kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Arif. Terima kasih Ibu, Bapak, semuanya teman-teman. Oke, itu mungkin penampilan perdana kita ya. Biasanya kalau yang perdana tuh suka agak-agak grogi ya. Baik, sebelum saya beri masukan, barangkali dari Bapak dulu Pak. Atau langsung saya aja ya. Baik, masukan saja ya untuk Pak Arif. Tadi sudah bagus, apalagi intonasinya juga perfect
ya, tidak ada kendala jaringan. Namun ada beberapa yang saya garis bawahi. Pertama, di RPP mungkin karena kita keterbatasan waktu, ada beberapa yang yang dilewat gitu. Cuman itu tidak jadi masalah karena saya dari awal juga, Bapak Ibu, silahkan, skip aja kalau misalkan tidak tidak terlalu krusial gitu penyampaiannya. Kemudian yang kedua, ini di awal itu ini kan daring ya, Pak, ya. Daring artinya dalam jaringan, menggunakan platform Google Meet ya. Jadi kita konsisten dengan, model pembelajaran kita yaitu model daring ya. Jadi jangan sampai, terucap kata, "Ayo, Obi ambil bukunya di pojok baca, terus bagikan," ya. Jadi itu jadi seolah-olah sedang di kelas gitu ya, sedang di Iya, Pak. kelas. Iya, Ibu, Masya Allah. Iya, makanya, kita full daring gitu kalau misalkan, "Ayo Iya. bukunya sudah disiapkan, silakan buka," gitu. Jadi kasihan nanti Pak Obi harus ke Kuningan, ke Cirebon bagiin bukunya ya. Kemudian Superhero, Bu. masih, karena mungkin canggung atau apa, masih ada kata ibu gitu ya, Betul, bapak Bu. gitu. Nanti Betul. silakan lah ya, lihat aja rekamannya gitu, pasti ketawa-ketawa sendiri. Kemudian, nah Pak Arif itu kebanyakan melakukan pemotongan kata, jadi itu harus dihindari ya, harus dihindari. Contoh misalkan, eee, jangan dibiasakan lah ya, "Anak-anak ini gambar, candi apa? Candi Pram?" Nah jangan gitu, kalau misalkan mau tanya, tanya aja, "Ini gambar candi apa?" Gitu, udah. Biarkan mereka yang jawab Candi Prambanan. Sehingga tadi siapa ya, Bu Bu Risha Mega. apa siapa ya, pas Bapak bilang, "Ini Loro Jongko." Jadi jangan sampai kayak gitu kan, harusnya Loro Jonggrang jadi Loro Jongko gitu ya. Atau setuju, juta atau apalah. Jadi jangan itu hindari, Bapak banyak banget kalau saya bikin pagar-pagaran, entahlah, mungkin Cari pagar, Bu. bisa Pagar sepanjang Ayu. pagar penyekatan mudik ya. Jadi, sekali lagi itu dihindari. Siap, Ibu. Kemudian, apalagi ya, oh di sini, yang kurang itu pertama, pengelolaan kelas ya, pengelolaan kelas itu walaupun kita di Google Meet, tadi sempat muncul sih sebetulnya, sempat muncul pada saat, Pak Obi ya, pada saat, murid yang bernama Obi itu tidak memperhatikan, ada punishment gitu, kemudian coba jangan, harus fokus atau apa gitu. Nah, kemudian, kalau bisa wajib ya, kalau pembelajaran dengan peserta didik, mikrofonnya harus selalu on. Jadi kita tahu dia itu ngomong atau berisik atau apa gitu. Jadi kita bisa mengelolanya. Nah, pemanfaatan waktu pada saat peer teaching, Bapak ini korupsi waktu 5 menit lebih, kelebihan 5 menit. Harusnya Ya. sampai 09.47 ya, tadi berakhir di 09.5 berapa gitu. Mungkin sih kalau kegiatan belajar langkah-langkahnya, tadi belum, Bapak itu kan menggunakan model, problem based learning ya. Nah, jadi tadi itu kebanyakan Bapak yang aktifnya itu kebanyakan Bapak gitu, tidak muncul pertanyaan, tidak maksimal gitu ya, pertanyaan-pertanyaan dari peserta didiknya gitu. Jadi lebih mendominasi ke teacher center, sedangkan kita pembelajaran saat ini itu adalah student center. Itu saja sih, kalau penilaian karena waktu, jadi ya disampaikan di Google Form atau apa gitu. Keterampilan lainnya sudah cukup,
Itu saja sih kalau dari saya, barangkali dari Bapak Yusuf, mangga Pak. Makasih Bu atas masukannya Bu. Ya, terima kasih Pak Arif dan Bu Hana ya. Bagus sudah dapat melaksanakan tugas pertama presentasi ya. Nampaknya Pak Arif sudah greget ya ingin mengulang kembali ya setelah mendengar balikan dari ya, namunnya saya tambah ya. Namun dari Bu Hana saya tambah sedikit ya tentang namunnya itu. Jadi memang kata tadi ya yang dari Bu Hana banyak digunakan karena sering memberi kuis mungkin ya melengkapi kata oleh Pak Arif ya tadi yang dipotong-potong kata itu kan kuis kata. Terus dan kesimpulan. Jadi kesimpulan itu apa yang memberi kesimpulan itu harusnya peserta didik. Karena fungsi dari kesimpulan itu akan menjadi feedback ya. Jadi feedback bagi guru. Kita akan tahu seberapa dalam, seberapa jauh, seberapa banyak ya yang dapat diserap pengalaman belajar peserta didik. Itu akan segera kita ketahui dalam kemampuan menyimpulkan. Nah, jadi bukan guru. Nah, tadi kan Pak Arif itu, Bapak akan simpulkan pelajaran. Nah, jangan gitu. Paling tidak kan mengajak. Ayo, anak-anak, simpulkan apa dan seterusnya gitu ya. Dari pelajaran tadi itu, termasuk kesan, ya. Itu misalnya. Nah, itulah. Tahan namunnya udah bagus gitu ya. Terima kasih Bu Hana. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors.